kasih tahu juga tentang dari 2 Korintus 3 ayat 17. Boleh kita buka ya? Temanya kemerdekaan. Ini kita bagikan karena ini sedang bulan Agustus. Nanti Pastor Billy beda lagi dapatnya. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Kemerdekaan sejati dari kedukaan. Oke, boleh dibuka, mau minum, baca. Sebelah dapat Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ulangi ya, sama-sama ya. Resapi, ini Tuhan yang berbicara. 3, 2 ya. Sebab Tuhan adalah roh, Stop dulu. Dia adalah roh. Kita daging, dicubit sakit. Roh itu dicubit nggak sakit. Oke, lanjut. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita menyadari diri kita ada roh Allah, umpamanya saya sudah dipenuhi kepenuhan Roh Kudus, saya sudah ikut baptisan Roh Kudus, saya sudah bisa berbahasa roh, bla 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 yang berbau roh gitu kan. Tapi ternyata kedagingan saya masih dipakai. Contoh, ketika saya diinjak kaki sama Mama Ino, kedagingan saya, marah terus Mama Ino, enggak maaf ini, saya tuh lebih kok, saya pakai kedagingan. Benar gak ada roh Allah di dalam diri kita? Enggak. Nah sama seperti ini, kita sedang mengalami kedukaan. Saya sudah 21 Desember besok. Dia pergi dulu. Tapi bukan kedagingan lagi. Contoh, saya lagi nonton nih Korea, kan lagi seru banget, padahal lagi heboh-hebohnya nih. Tapi tiba-tiba saya gini, langsung. Tiba-tiba saya ingat anak saya. Wajar gak sih? Ada roh Allah nggak? Ada. Kenapa? Karena ada ikatan. Ya kan? Ketika kita masih kempes perut nih, namanya anak pertama, masih langsing banget. Tiba-tiba Tuhan taruh nih, Tuhan bilang seperti benang ditaruh di dalam rahim kita. Terus tiba-tiba kita pengen makan rujak yang tadinya tidak suka rujak, yang tidak suka makan apa harus makan ini. Banyak perubahan karena ada satu kehidupan ditaruh buat kita. Kita mengalami satu perubahan. Tapi ketika Tuhan ambil lagi dia, ada ikatan nggak? Ada. Karena pernah ditaruh di dalam kehidupan kita, menempel dengan darah kita, menempel dengan daging kita. Nah, itu nggak bisa dihilangkan. Tapi tadi kembali, ketika roh Allah dibilang ada di dalam diri kita, kita sudah jadi orang merdeka. Merdekanya dari apa? Bukan merdeka melupakan anak yang sudah pergi sampai kapanpun, tidak akan pernah. Tapi merdeka tadi namanya kedukaan yang berlebihan. Contoh, Tuhan, mana sih ya Tuhan? Apa kamu Tuhan? Terus kita bawa keinginan kita, bukan roh Allah lagi, tapi kedagingan kita bawa sama Tuhan. Tidak memuaskan diri kita, yang jadi apa? Stres. Yang jadi apa? Kita sakit. Kenapa? Tadi daging kita yang lama ini ketika dicubit, padahal dicubitnya tangan. Kenapa mulut kita yang teriak? Seperti itu kehidupan. Jadi kita sama dengan orang yang belum merdeka. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita, firman Tuhan mengatakan gini, roh di dalam diri kamu lebih besar dari roh apapun di dunia. Mantap gak? Jadi ketika saya sedang mengalami kesesakan, saya bilang, please jangan macam-macam ya, roh di dalam diri aku lebih besar loh dari apapun. Kenapa? Saya berani ngomong gitu karena saya punya otoritas. Otoritas apa sih? Tuhan udah kasih tenaga dan kuasa. Di dalam Lukas ada, Lukas 2 ayat 9, bahwa kita tuh diberikan tenaga dan kuasa, artinya manfaatkan. Contoh lagi, Indonesia merdeka udah berapa tahun nih? 80 tahun. Sudah merdeka enggak? Merdeka dari penjajahan si musuh. Dari Belanda, dari Jepang, sudah dong, kita udah jadi merdeka, maka disebut 80 tahun kemerdekaan. Tapi sekarang secara harfiah di bangsa kita sudah mengalami kemerdekaan belum? Belum. Contohnya korupsinya, macam-macamnya terus dirongrong sampai kekayaan alam yang diberikan untuk dinikmati masyarakat Indonesia nggak bisa dinikmati. Kenapa? Karena ada penjajah-penjajah, yaitu di bangsa kita sendiri, mencuri, merampok, dinikmati sendiri, kekayaan sendiri. Itu namanya kita belum mengalami kemerdekaan sejati. Sama dengan diri kita. Sudahlah, roh Allah ada di dalam diriku, firman Tuhan udah jelas banget kan. Kemerdekaan dari apa tadi? Temanya kemerdekaan dari kedukaan. Nah, gak salah kok nangis, tapi kata duka itu apa, melekat banget dengan nama yang kedagingan, ya kan? Daging banget. Contohnya ketika Yesus dilihat Lazarus meninggal, dia pergi dibilang menyendiri, ya kan? Terus dia menangis, ya kan? Nah, itu namanya kedukaan dalam kedagingan.
Tapi yang Yesus mau, kita tahu bahwa anak-anak kita sudah aman. Yuk jadi orang yang merdeka. Merdeka dari mana? Dari setiap pikiran-pikiran merindukan Dia. Rasanya rindu banget, pengen meluk, pengen cubit, pengen panggil namanya, panggil segala macam gitu, kerinduan itu. Kita harus jadi orang merdeka. Merdeka supaya apa? Supaya Tuhan mau pakai kita menjadi orang merdeka sejati. Karena Tuhan mau pakai. Dulu saya gini, waktu dia meninggal, anak saya yang paling kecil bilang gini, Tuhan, mamaku mau jadi orang gila ya? Tuh, jadi orang gila. Itu saya bayangin, jenazah baru dibawa, tiba-tiba anakku ngomong gitu, Tuhan, mamaku mau jadi orang gila ya? Kayak jadi orang gila. Awal sih sadar diri, kita kan udah bertuhan gitu. Tapi ketika menghadapi semua banyak orang datang, orang ngomong apa-apa, nggak terima, tetap nggak terima. Rasanya Tuhan, aku kan doain orang-orang, udah sakit gini pun Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kok begini, segala macam. Bertele-tele agenda kita yang membuat kita tidak jadi orang merdeka. Mengasihani diri, ya kan orang belum merdeka tuh gitu kan. Contoh aja gini, waktu zaman peperangan, zaman Jepang atau Belanda gitu kan ya. Pas dibilang kita itu ada musuh, kita ngambil apa coba kalau dibilang ada musuh? Siapkan dong senjata. Kalau nggak punya senjata, punya balok nih. Nggak punya balok, kita punya kayu panjang gitu ya, cuma menghajar. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa nggak dalam kedukaan kita yang masih ada di dalam diri kita melekat, kita keluar seperti tadi? Enak aja loh iblis, habit gua jadi begini, pikir gua jadi sakit, penyakit segala macam. Bisa nggak? Bisa, kita lawan. Tadi kembali, roh yang di dalam diri kita semua lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Ayo jadi orang merdeka. Merdeka. Ketawa dong, serius banget. Jadi tadi kembali ya. Terus Pak firman yang ke ini, sebab Tuhan adalah roh, berarti Dia tidak bisa pakai kedagingan. Ya kan, kita pakai alasan. Tapi kan Tuhan, anak saya itu baik banget Tuhan. Tuh lihat Tuhan, anak itu tuh nggak bener, merampok, jahat, segala macam. Kenapa nggak dia ada dipanggil? Ada kan pikiran-pikiran begitu kan? Itu bukan, menawar. Itu bukan lagi keinginan, bukan roh Allah lagi, tapi daging kita. Kita memperbesar daging kita. Contohnya, saya jadi daging saya tuh jadi 100 kilo. Jadi kerohanian saya jadi bisa mampet. Gara-gara kita terlalu mengasihani ke dagingnya. Tapi ketika badan kita besar pun, tapi roh kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini, kita harus menunjukkan kepada orang-orang. Nanti orang akan bilang, ya ampun, dulu kamu waktu anak kamu meninggal, kalau pulang saya ke Cimahi nih, dulu kamu waktu anak kamu meninggal, si Dio nih, kamu gini. Masa lalu, aku bilang, itu masa sampai ketawa-ketawa semua mereka. Tadi kembali, saya jadi orang merdeka. Ketika saya jadi orang merdeka, ketika kita semua jadi orang merdeka, ada tujuan Tuhan. Tadi siapa bisa sangka saya bisa ngomong kumpulan orang Batak, saya lahir di Sunda, tapi dikumpulin orang-orang Batak, saya bingung Tuhan utus ke situ. Apa ini Tuhan, saya nggak ngerti bahasa Batak gini, saya nggak tahu, pokoknya segala macam gitu kan. Tapi Tuhan utus. Terus tiba-tiba Tuhan bisa utus kita bawa ke saya dibawa ke kelompok ini, ada pertemuan dokter-dokter se-Indonesia di Hotel Mulia kalau nggak salah. Berapa gitu. Tiba-tiba saya duduk dibagi-bagi nih pendoa itu. Saya duduk kira-kira 3 baris, saya bagian keempat. Itu kan dokter semua seluruh Indonesia. Saya duduk. Terus ada ibu-ibu, kata, ibu dokter dari mana? Saya bilang, oh saya kerja di ladang Tuhan. Ibu, hebat gak Tuhan? Dimuliakan kita, dinaikkan derajat kita, dilebihi orang-orang yang punya gelar. Kenapa? Karena kita mau masuk di dalam otoritas Tuhan. Kita mau lepas dari orang-orang yang terhimpit dari musuh. Musuh kita adalah pikiran kita. Musuh kita adalah mata kita ketika melihat, seandainya anak saya ada, pasti saya akan punya cucu kayak dia. Tuh lihatin tuh, coba kita nyalahkan Tuhan lagi. Jadi yuk kita jadi orang merdeka sekarang. Jadi orang merdeka semua, amin. Supaya apa? Supaya dipakai. Karena tadi tujuan Tuhan kita akan dipakai nggak ngerti. Mungkin kita nanti apa? Yang penyanyi yang udah umur tuh, yang di yang di TV, yang udah umur kan nyanyi jadi orang terkenal. Tadinya tujuan untuk itu. Terus mungkin Tuhan mau bawa kita jadi pemusik gitu kan. Tadinya boro-boro gitu umpamanya karena kedukaan, tapi tiba-tiba musik, Roh Kudus pimpin lagunya, lagu-lagu pujian, semua diarahkan sama Tuhan. Hebat nggak Tuhan? Hebat banget. Jadi mari seperti firman hari ini,
biar roh Allah kelihatan di dalam diri kita. Amin. Amin. Yang besar itu supaya kita menjadi orang merdeka. Merdekanya dilihat sama siapa paling duluan? Sama suami, sama anak-anak kita. Dulu si mama ini semenjak abang meninggal, mama tuh marah melulu. Kenapa sih mama suka ngunci pintu? Kenapa sih mama suka nangis tiba-tiba? Terus tiba-tiba lagi cuci piring, diam aja gini. Itu jadi semua pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Tapi ketika saya jadi orang merdeka pun mereka melihat mamaku sudah berbeda. Dan sekarang mereka izinkan mama mau kemana gitu kan. Hari ini dulu berapa tahun jadi merdeka? Setelah berapa tahun? dia meninggal 2004. Saya berapa bulan kemudian diajak pelayanan dulu. Diajak jadi karena jadi pendoa kan. Tapi saya ngelihat anak yang di pelayanan orang Meksiko waktu itu. Saya gini, pelayanan nih, tapi dagingnya nih gini. Tuhan, seandainya si abang masih ada di sini pasti diikut gitu. Jadi gak fokus, tapi Tuhan izinkan karena tahu daging itu ya kan. Jadi ayo kita bangkitkan roh di dalam diri kita karena ada roh Allah. Jangan kalau duka kedagingan masih nangis, tapi setelah berapa tahun saya bisa melewati semua. Tadi kembali saya bilang, saya tuh nangis gini, Tuhan aku rindu, aku pengen peluk, Tuhan aku pengen aku udah kelewatan sampai nangis gitu. Terus tiba-tiba aku tuh nyanyi gitu, yang aku bilang aku udah sering ceritakan nyanyi, inilah rinduku kepadamu. Rindunya sih ke Deo, tapi menurut lagu itu kan cocok ya, namanya lagi rindu. Segenap jiwaku abang, pas menyembah, kok menyembah? Gitu. Nah itu, ketika roh Allah ada di dalam diri kita gak kelihatan, dia akan mengarahkan. Tadinya kita kedagingan kita yang kita rindukan, tapi ketika roh Allah yang besar itu tahu kelemahan kita, dia akan bawa kita ke jalannya. Amin. Jadi semakin Tuhan pakai semakin luar biasa. Yuk matikan setiap kedagingan yang merugikan hati Tuhan. Yuk matikan setiap kedagingan yang membuat duka hati Tuhan kepada kita. Sedih gak kalau Tuhan berduka karena kita? Ini ngeri banget. Kita ditinggalin, kita disepelein, kita dicuekin, bla bla bla. Tapi kasihnya luar biasa. Firman ini sangat membangun banget. Saya sampai bilang, waktu saya dikasih firman ini, saya sampai gini, oh iya, roh Allah di dalam diri saya harus bisa namanya jangan marah, jangan emosi, jangan berduka berlebihan. Nangis boleh, sedih boleh, kata-kata duka boleh, tapi jangan sampai membuat kita jadi sakit. Kalau kita sudah bersyukur ya, contoh, ada yang mau nggak kayak Ayub? Enggak kan? Semua diambil, istrinya menghujat, tapi dia tetap itu, dia ngelaparnya, dia makan borok-boroknya, ya kan, dia aduh segala macam, dia gurat-gurat pakai kaca. Kita nggak sampai seperti itu. Jadi yuk kita bangkit. Mulai saat ini kita menjadi orang-orang yang merdeka dari setiap pikiran-pikiran kerinduan yang salah. Gak salah rindu, tapi jangan sampai salah diri kita jadi sakit. Bangkit, maju, semangat. Karena apa tadi? Roh di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Saya tuh kagum sama Tuhan gini. Waktu saya dalam kesesakan banget, rasanya kayak orang, sorry ya, saya pengen mati. Saya pengen mati, nggak perlu tentang suami, nggak perlu tentang anak-anak yang lain. Saya pengen mati. Tapi ketika Tuhan angkat saya lihat bumi. Ternyata bumi itu di mata Tuhan kecil dan Tuhannya yang besar. Sampai ya gini, nggak habis-habis gitu jubahnya. Tapi mukanya di depan saya. Tapi ketika saya nggak habis-habis sampai ke atas sampai begitu, itu membuat saya berubah. Ketika firman Tuhan dikatakan roh di dalam diri kamu lebih besar dari roh apapun di dunia itu, saya pegang banget. Supaya apa? Supaya kita nggak lemah, supaya kita tidak sakit-sakitan, supaya kita tidak sibuk dengan hal-hal yang salah, tapi masuk di dalam rencana Tuhan. Merdeka! Merdeka. Ayo kita sengaja supaya jadi orang merdeka ya. Merdeka seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Supaya temanya tadi apa? Kemerdekaan dari kedukaan. Jadi orang-orang merdeka tetap nggak akan bisa hilang. Anak emang sudah dipanggil, udah bahagia sama Tuhan. Kita tidak akan bisa mengambil, balik saya nggak bisa lagi. Tapi emang udah bagiannya Tuhan. Rencana meninggalnya seperti apapun udah maunya Tuhan. Tinggal kita sekarang jadi orang merdeka seperti yang Tuhan mau, supaya Tuhan pakai luar biasa semuanya, dipakai Tuhan dalam rencana-rencana Tuhan di akhir zaman. Sebelum saya tutup, saya ada kasih cerita begini. Hari yang lalu saya lagi tidur, masih jam 1:30-an, waktu terbangun tuh saya tidur. Saya kaget ada bunyi WA berapa kali, tok 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 tok. Aduh Tuhan, jangan-jangan
ada kabar apa gitu kan. Saya terbangun, saya baca itu, cepat lari banyak banget. Mau lari lah ceritanya, pas sadar aku nggak pegang HP, itu di alam roh. Ternyata bilang, Tuhan apaan ini? Tahun percepatan. Jadi jangan nyaman lagi dengan tadi kedagingan kita, jangan sampai kita nggak tertinggal, jangan sampai kita dalam kondisi yang tidak sesuai maunya Tuhan. Tuhan tiba-tiba datang, kita nggak tahu. Itu saya benar-benar kaget. Saya pikir WA saya, HP saya yang hidup, ternyata enggak gitu. Dan saya sampai ketika baca itu saya mau lari, bangun, loh, kok saya dalam kondisi tidur? Jadi ternyata di alam roh. Jadi saya bagikan ini, ya semua, jadilah berkat. Lari sekencang-kencangnya, kejar apa maunya Tuhan supaya kita menjadi orang merdeka. Jangan mau diikat kaki kita dengan kelemahan kita, dengan fasilitas yang kita miliki, supaya kita nggak bisa bergerak, supaya jadi kayak orang-orang di penjara zaman dulu kan, kerja paksa rodi. Jadi ayo kita bebaskan, kita lari apa sih yang Tuhan mau atas hidup kita. Kenapa? Kemenangan bukan hanya buat kita, buat suami, buat anak-anak, buat masa depan kita. Aku suka kalau ngomong suami, anakku suka sedih. Soalnya saya Karena aku nggak punya suami itu. sama. Jadi dia sendiri, masih ada anak kan, ada temen. Satu. Ya, dia udah gak ada sama sekali. Maka aku cerita begitu. Ya, jadi buat teman, buat keluarga, orang tua ya, buat siapapun. Jadi yuk kembali jadi orang merdeka, tidak lagi kaki kita terikat dengan kelemahan-kelemahan kita, tidak bawa lagi pikiran-pikiran kita menurut kita, karena iblis jahat, merusak pikiran, merusak hati, jadi kita jadi keluar dari jalurnya Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Amin.